menerima uh, urutan pembicara dari kedua tim tanpa berlama-lama lagi. Memulai ronde satu kita memanggil pembicara pertama dari sisi pro. Here. No, panjang. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar nggak jelas? Hmm. 3, 2, 1. Lamanya waktu tuh nggak akan otomatis menunjukkan seorang dipilih untuk menjadi pasangan hidup seseorang. Fakta matinya adalah Sofian diperlakukan sebagai cinta sejati dan uh, Teh belum mampu untuk melupakan kepergian dari seorang Sofian. Artinya, persoalan utamanya itu bukan dari durasi 10 tahun tersebut, melainkan tentang kesiapan emosional dari seorang Teh tersebut. Kontekstualnya adalah hubungan Teh sebagai duda dan 10 tahun lalu uh, Teh menganggap bahwa Sofian adalah cinta sejati. Namun setelah anak-anaknya kuliah, Teh menemukan Charmaine sebagai seolah pengganti dari Sofian tersebut untuk melakukan percintaan kembali, dan hal ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan Aldi sebagai mantan suami sekaligus sahabat dari Teh tersebut. Kita kontekstual bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia, artinya semua manusia mempunyai tujuan kembali untuk hidupnya, untuk memiliki hak untuk bahagia, untuk berekspresi lebih baik, untuk menjalani kelayakan hidup dan lain sebagainya. Tapi framing kondisi paling tepat mengenai kondisi emosional Teh dan konsekuensi yang muncul bagi semua pihak akan terjadi di sisi kami. Kenapa? Satu, Teh baru ditinggal oleh istrinya Sofian yang mereka anggap bahwa adalah cinta sejati, namun pada akhirnya dia juga menemukan kembali cinta sejati yang dianggap cinta sejati, namun ini akan muncul untuk semua pihak dari anak-anaknya, dari mantan suaminya. Kenapa? Kenapa? Satu, tidak semua kesempatan kedua adalah pilihan yang terbaik karena biaya emosional dan kondisi sosial yang muncul itu jauh lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Ada anak-anak yang akan terpengaruh di sini, ada sahabatnya juga akan terpengaruh karena sebelumnya anak-anaknya udah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu bernama Sofian. Dia udah dikasih kasih sayang sebegitunya sebagai anak kandungnya. Ketika Charmaine itu masuk, mungkinkah Charmaine akan memperlakukan anak-anaknya sebagai ibu yang baik juga? Bisa aja enggak. Gimana kalau harm yang terjadi di sisi Anda itu tidak terjadi bagi anak-anaknya? Ini akan mempengaruhi aktor sendiri. Coba lihat biaya emosional yang ada di sisi Teh ini akan jauh lebih meningkat dan akan memberikan impact buruk terhadap anak-anaknya, suaminya, bahkan Charmaine itu sendiri. Kondisi sosial yang mungkin muncul lebih besar daripada manfaat ketika ketika Charmaine telah menjadi pasangan hidupnya dan menganggap bahwa oh ini adalah cinta sejati kembali, apakah anak-anak itu beradaptasi dengan baik ketika Charmaine membalikkan ketika Charmaine membalik kepada Teh itu sendiri. Teh itu balik ke Charmaine karena kesepian, karena dia udah ditinggal sama istrinya si Sofian. Akhirnya Charmaine Teh merasa kayak oh aku memerlukan pasangan hidup kembali untuk anak-anakku, untuk keluargaku, untuk hidupku. Ini adalah salah satu kebahagiaan. Tapi kami menentang ini bukan untuk apakah dia tidak sama sekali boleh untuk bersama Charmaine lagi, tapi kami menunggu kondisi mental dan sosial yang baik dari Teh itu sendiri. Lihat aktor di kami, first itu ada Teh. Teh sendiri adalah aktor utamanya. Charmaine, anak-anaknya Teh, Aldi, hingga keluarga yang akan menjadi utuh ketika Teh dan Charmaine menjadi keluarga. Teh sebagai aktor utama, Charmaine ketika menjadi ibu, banyak sekali kondisi sosial yang sebagai perbandingan dan pertimbangan untuk Charmaine itu sendiri ketika Charmaine merasa kalau oh aku beda dengan Sofian yang sebelumnya dicintai sebegitunya dengan Teh. Apakah aku harus menjadi Sofian pada akhirnya nanti? Ini akan menjadi pertimbangan bagi Teh itu sendiri. Dan Teh begitu pun pula ketika bersama Aldi, gimana ya Charmaine sebelumnya, apakah dia akan secinta itu, apakah dia akan se-effort itu, ini perbandingan dan pertimbangan ini akan terjadi kedua belah sisi. Dan begitu pula dengan anak-anaknya Teh. Gimana anak-anaknya Teh akan mendapatkan kasih sayang atau mereka akan mendapatkan hal-hal lainnya pada akhirnya.
Aldi hubungannya akan menjadi buruk terhadap Teh karena sebelumnya mungkin dia akan bercerita, dia akan lebih bercerita dengan pasangannya masing-masing, tapi ketika Teh tiba-tiba bersama Charman sebagai pasangan sahabatnya, dia akan merasakan konflik sosial bagi sahabat itu sendiri dan kondisi sosial ini akan memperburuk kondisi sosial tersebut. Klaim bahwa first Teh itu belum benar-benar menyelesaikan proses kehilangan Sofian sehingga beresiko membangun hubungan baru dengan alasan yang keliru. Dia masih menganggap bahwa Sofian sebagai cinta sejati dan belum bisa melupakan kepergiannya. Belum selesai karena berduka. Kenapa? Ketika orang berduka, orang-orang akan merasa kesepian, termasuk Teh. Ketika dia merasa kesepian, dia akan mencari pengganti. Hubungan yang dibangun itu bukan kesepian. Harusnya hubungan dibangun bukan karena kesepian. Karena ketika hubungan dibangun karena kesepian, banyak sekali perspektif yang ada di otak manusia untuk merasa seperti, oh, aku harus hanya mencari sebuah kesenangan saja, aku hanya mencari sebuah hal yang tidak aku dapatkan sebelumnya, ini akan menjadi toxic relationship pada akhirnya. Hubungan itu akan menjadi tidak sehat. Dan impactnya apa? Satu, cermin akan selalu dibandingkan dengan Sofian. Kedua, hubungan beresiko tidak stabil. Ketiga, tidak adil bagi Charmaine itu sendiri. Lebih baik Teh membangun ketika Teh sudah benar-benar siap daripada memulai hubungan yang berpotensi melukai kedua belah pihak. Klaim kedua bahwa hubungan akan membuka luka lama bagi orang terdekat. Hubungan baru, anak harus beradaptasi pada akhirnya. Hubungan Aldi dan Charmaine kembali dipersoalkan. Konflik keluarga antara Teh, anak-anaknya, dan mungkin akan menjadi Charmaine sebagai ibunya, mungkin kembali akan dipersoalkan. Hubungan sosial akan memperburuk hal-hal antara keluarga ini dan toxic relationship akan terjadi di sini. Impact ini, masalahnya itu bukan hanya menyangkut Teh saja, tapi juga anak-anaknya, Charmaine dan Aldi sebagai sahabatnya. Klaim ketiga adalah kesempatan untuk bahagia agar tidak selalu harus diwujudkan melalui Charmaine. Karena masih banyak cara lain untuk memperoleh kebahagiaan tanpa membuka kembali hubungan yang memiliki sejarah rumit. Mungkin saja, gimana sih Charmaine ini dulunya udah stop dengan Teh itu sendiri, apa situasi dan kondisi Charmaine sebelumnya di masa lalu, apakah ketika Charmaine selingkuh atau ada Teh yang selingkuh atau lain sebagainya, ini adalah kondisi tidak stabil bagi kedua belah pihak ketika Charmaine merasa bahwa oh Teh dulunya adalah seorang yang effort banget, tapi ketika dia menjadi seorang duda, dia sekarang jadi biasa aja, dia nggak se-effort waktu dia kuliah dulu, waktu misalkan. Dan akhirnya, durasi-durasi masa lalu ini akan membuka sejarah-sejarah rumit juga. Relationship dan kebahagiaan akan tidak terkontrol di sini. First, kesiapan emosional Teh itu akan dipertanggungjawabkan di sini. Secara mental, Teh maupun beberapa aktor rentan lainnya ini memang belum siap. Kenapa? Udah, Ada satu orang yang udah lewat 7:20. ada satu orang yang kehilangan Udah. buat Teh itu sendiri. Sudah overtime ya. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama dari sisi Prof. Selanjutnya merespon memanggil pembicara pertama dari Ophirer. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Dengar jelas. Eh, Sebentar saya coba membuat timer. Oke. Debat saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, hari ini kita tidak sedang memperdebatkan apakah Carmen adalah perempuan yang sempurna. Kita juga tidak sedang memperdebatkan apakah hubungan Teh dan Carmen di masa lalu penuh dengan luka atau tidak. Bahkan kita tidak sedang memperdebatkan apakah hubungan tersebut itu pasti berhasil apabila dimulai kembali. Perdebatan hari ini tuh jauh lebih sederhana, tetapi juga jauh lebih penting, yaitu apakah seseorang harus mengorbankan kesempatan untuk kembali bahagia hanya karena takut menyakiti orang lain? Pada akhirnya, padahal belum tentu orang tersebut benar-benar tersakiti gitu. Bagi kami jawabannya adalah tidak. Karena hidup seseorang itu tidak boleh harus dikendalikan oleh masa lalu pada akhirnya. Dan kehilangan pasangan hidup bukan berarti kehilangan hak untuk mencintai kembali. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra dengan bangga menolak mosi ini. Sebelum masuk ke argumentasi, izinkan kami menjelaskan posisi kami terlebih dahulu. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Teh harus langsung menikahi Carmen. Kami juga tidak mengatakan bahwa perasaan anak-anak maupun Aldi itu tidak penting. Yang kami perjuangkan hanyalah satu hal, bahwa Teh berhak membuka kembali hubungan tersebut selama dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab, dan menghormati orang-orang di sekitarnya. Karena pada akhirnya, kehidupan romantis seseorang adalah hak pribadi yang tidak boleh hilang hanya karena
ia pernah mengalami kehilangan. Hari ini saya akan membawakan dua argumentasi. Yang pertama, mengapa kerugian yang dibawa oleh pihak proposisi sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang mereka bayangkan. Dan yang kedua, mengapa melarang teh memulai hubungan baru justru menciptakan kerugian yang lebih besar. Masuk ke dalam argumentasi pertama, kami, mengapa mengapa kerugian Mengapa kerugian yang dibawa pihak proposisi sebenarnya sangat kecil? Kami memiliki tiga lapisan. Lapisan pertama, Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa sejak awal pihak proposisi telah membangun framing yang kurang tepat terhadap anak-anak teh. Notis bagaimana konteks menjelaskan bahwa kedua anak-anak teh itu akan segera berangkat kuliah. Artinya mereka bukan lagi anak kecil yang masih bergantung sepenuhnya pada orang tua. Mereka sudah masuk fase dewasa awal, fase ketika seseorang memulai menentukan masa depannya sendiri, membangun lingkaran sosial sendiri, bahkan dalam beberapa tahun kemudian kemungkinan besar juga akan memiliki pasangan hidup dan keluarganya sendiri. Mengapa hal ini penting? Karena kebutuhan emosional seseorang anak kecil itu sangat berbeda dengan kebutuhan emosional seseorang anak yang sudah dewasa. Anak kecil memungkinkan membutuhkan kehadiran ayah dan ibu setiap hari, tetapi anak yang sudah dewasa memahami bahwa orang tuanya juga merupakan manusia yang memiliki kehidupan pribadi. Mereka mampu membedakan antara peran Teh sebagai seorang ayah dan peran Teh sebagai seorang pasangan. Artinya, ketika Teh menjalin hubungan dengan Carmen, status Teh sebagai ayah sama sekali tidak berubah. Ia tetap menyayangi anaknya, ia tetap hadir ketika mereka merasa membutuhkan gitu. Yang berubah hanyalah fakta bahwa Teh tidak lagi menjalani kehidupan seorang diri. Bahkan menurut kami justru karena anak-anak Teh itu sudah dewasa, mereka akan lebih mudah memahami bahwa ayahnya juga memiliki kebutuhan untuk dicintai dan ditemani. Dewan juri yang terhormat. Yang lebih penting lagi, konteks hanya mengatakan bahwa Teh khawatir anak-anaknya akan terluka, tapi konteks tidak pernah mengatakan bahwa anak-anak tersebut benar-benar menolak hubungan itu. Artinya, seluruh kerugian yang dibangun oleh pihak proposisi itu masih berupa asumsi. Padahal dalam debat kita tidak bisa mencabut hak seseorang hanya berdasarkan kemungkinan yang bahkan belum terjadi gitu. Masuk ke dalam lapisan kami kedua. Pihak proposisi kemungkinan mengatakan bahwa hubungan ini tuh akan menyakiti Aldi, namun kami ingin bertanya, mengapa kehidupan romantis T itu terus ditentukan oleh mantan suami Carmen? Notis bagaimana hubungan Carmen dan Aldi telah berakhir melalui perceraian. Artinya hubungan romantis mereka sudah selesai. Perceraian bukan hanya mengakhiri status sebagai suami istri, perceraian juga mengembalikan hak masing-masing individu untuk menentukan masa depannya sendiri. Aldi tentu boleh merasa kecewa, ia boleh merasa sedih, tapi rasa sedih tersebut tidak otomatis memberinya hak untuk menentukan siapa yang boleh dicintai oleh Carmen ataupun Teh. Kalau logika pihak proposisi diterima, maka setiap mantan pasangan akan selalu memiliki hak veto terhadap kehidupan mantan pasangannya. Masuk ke dalam lapisan kami ketiga. Dewan juri yang terhormat, pihak proposisi juga mengatakan bahwa hubungan Teh dulu sangat rumit sehingga membuka hubungan tersebut hanya akan membuka luka lama gitu. Namun menurut kami argumen ini tuh melihat manusia seolah tidak bisa pernah berubah. Notis bagaimana hubungan mereka itu terjadi ketika mereka masih berusia 20 tahunan. Hari ini kondisinya sangat berbeda. Ted telah menjalani kehidupan sebagai duda selama 10 tahun gitu. Carmen telah melalui pernikahan dan perceraian. Artinya kedua telah melewati banyak pengalaman untuk membentuk kedewasaan mereka. Mengapa hal ini penting? Karena penyebab konflik dalam sebuah hubungan sering kali bukan hanya karena kedua orang tersebut tidak cocok, tetapi karena masalah mereka itu belum cukup matang untuk menghadapi perbedaan gitu. Masuk ke dalam argumentasi kami kedua, melarang Teh memulai hubungan baru justru menciptakan kerugian yang lebih besar dibanding resiko yang dibawa oleh pihak kami pada akhirnya. Dewan juri yang terhormat, kami memiliki tiga lapisan analisis. Lapisan pertama, notis bagaimana Teh telah hidup sendiri selama 10 tahun. 10 tahun menunjukkan bahwa keputusan ini tuh bukanlah keputusan impulsif. Ini bukan keputusan yang lahir karena kesepian sesaat. Ini adalah keputusan yang muncul setelah bertahun-tahun mencoba menerima kenyataan bahwa Sopian itu telah tiada. Pihak kami juga membata hal membangun narasi bahwa Sopian adalah cinta sejati Teh. Tapi kami ingin bertanya, apakah mencintai seseorang yang telah meninggal berarti seseorang tidak boleh mencintai lagi selama sisa hidupnya gitu? Menurut kami, justru dalam psikolog dikenal konsep continuing bonds, yaitu seseorang tetap dapat mencintai dan menghormati pasangan yang telah meninggal sambil membangun hubungan yang baru yang sehat gitu. Artinya, hubungan dengan Carmen bukan bentuk pengkhianatan terhadap Sopian, karena kenangan tidak akan pernah hilang hanya karena seseorang memilih untuk melanjutkan hidupnya. Yang digantikan bukanlah Sopian, yang berubah hanyalah kehidupan Teh, dan ini tuh sesuatu yang wajar gitu. Masuk ke dalam lapisan kami yang kedua. Dewan juri yang terhormat, notis bagaimana dalam beberapa bulan ke depan anak-anak Teh akan mulai kuliah. Mereka akan memiliki kehidupan sendiri, mereka akan memiliki teman-teman baru dan aktivitas baru gitu. Bahkan suatu hari nanti dia juga akan membangun keluarga mereka sendiri. Lalu siapa yang akan menemani Teh gitu pada akhirnya? Padahal manusia adalah makhluk sosial. Semakin bertambah usia, seseorang semakin penting keberadaan orang yang dapat menjadi
tempat berbagi, saling menjaga dan memberikan dukungan emosional gitu pada akhirnya. Hubungan romantis bukan hanya tentang rasa cinta, hubungan romantis juga tentang pendamping hidup gitu. Masuk lapisan kami yang ketiga. Dewan juri yang terhormat. Pada akhirnya kita harus membandingkan dunia yang ditawarkan oleh kedua belah pihak. Di dunia proposisi kita diminta untuk menahan dirinya. Ia terus hidup dengan bayang-bayang bahwa setiap langkah yang dia ambil itu justru mendapat persetujuan dari masa lalunya. Ia kehilangan kesempatan untuk membangun kebahagiaan baru hanya karena ada kemungkinan beberapa orang merasa tidak nyaman gitu pada akhirnya. Sedangkan di dunia kami, kita itu tetap mulai hubungan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berbicara kepada anaknya, ia menjelaskan bahwa tidak ada lagi yang menggantikan, tidak ada yang mendapat menggantikan Sofian. Ia tetap menghormati kenangan masa lalu istrinya gitu, dan ia tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitarnya. Artinya kami tidak pernah menghilangkan kepedulian terhadap pihak lain gitu. Dewan juri yang terhormat, langkah paling aman adalah mungkin tim proposisi akan mengatakan bahwa langkah paling aman adalah tidak memulai hubungan tersebut. Namun kami percaya bahwa hidup keputusan yang paling aman tidak selalu menjadi keputusan yang paling benar. Kalau setiap orang hanya memiliki jalan yang paling aman karena takut melukai orang lain, maka tidak akan ada seorang pun yang berani mulai babak baru dalam hidupnya. Padahal hidup itu terus berjalan, manusia bertumbuh, dan setiap orang itu berhak mendapatkan keputusan kedua. Oleh karena itu, kami percaya bahwa tetap dapat menjadi ayah yang baik, tetap dapat menghormati kenangan terhadap Sofian pada akhirnya, dan pada saat yang sama tetap membuka lembaran baru kepada Carmen gitu. Karena melanjutkan hidup itu bukan bentuk pengkhianatan, Order. melainkan bentuk keberanian untuk menerima bahwa kehidupan terus Oke, berjalan. G20. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk pidatonya. Untuk P1 op, silakan untuk merespon. P2 dari proposisi. Here, here. Halo, apakah sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Debat akan saya mulai. 3, 2, 1. Juri, tim kontra itu hanya memberikan urgensi dari validasi perasaan teh, di mana ia merasa kesepian dan lain sebagainya. Tapi ya, mari kita lihat. Pertama saya akan rebuttal tentang argumen-argumen dari tim oposisi. Mereka mengatakan bahwa pada akhirnya manusia itu bisa berubah karena misalnya Carmen itu dulu melakukan kesalahan atau bahkan sebaliknya, maka mereka bisa berubah karena manusia itu dinamis. Tapi saya rasa justru karena itu, maka mungkin keinginan teh sesaat bahwa ia ingin menikah dengan Carmen dengan mempertimbangkan banyak hal, misalnya dia pada akhirnya menikah dengan Carmen, maka ia bisa juga menjadi manusia yang dinamis juga pada akhirnya karena ia merasa Carmen tidak sama dengan Sophia pada akhirnya. Tapi dua, mereka mengatakan bahwa hubungan dengan Carmen, bahwa siapa yang menemani teh, mereka mengatakan bahwa hubungan itu bukan atas rasa cinta aja, tapi karena kebutuhan pendamping hidup. Jadi saya rasa orang-orang ketika memiliki tujuan untuk menikah itu mendapatkan hidup yang bahagia karena ia bahagia dengan pasangannya, karena memiliki rasa cinta. Jika tidak memiliki rasa cinta, maka pendamping hidup yang mereka inginkan itu nggak akan pernah bisa mencapai hubungan yang stabil pada akhirnya. Jadi saya rasa itu adalah argumen dari kontra itu adalah argensi kontra sesaat. Banalitas di sisi pro itu membuktikan kenapa dari segala pertimbangan stabilitas hubungan teh seharusnya tidak memulai kembali hubungan romantis dengan Carmen. Sedangkan banalitas di sisi kontra adalah membuktikan kenapa teh seharusnya memulai hubungan dengan Carmen juga pada akhirnya. Sedangkan masih banyak orang lain yang tidak memiliki track record memiliki hubungan yang terjadi di masa lalu, yaitu hubungan yang misalnya toksik atau buruk pada akhirnya sehingga mereka memutuskan untuk berpisah, dan mereka nggak pernah jelasin pada akhirnya kenapa kenapa dari semua itu kenapa harus Carmen, padahal framing di emosi ini yang udah dibilang sama pembicara pertama kami tadi bahwa bahwa teh itu memiliki rasa kesepian sehingga selama bertahun-tahun karena ia ia merasa bahwa cinta sejatinya, perlu kita garis bawahi, cinta sejatinya adalah Sopian, dan
ia ingin menggantikan Sofian itu dengan Carmen pada akhirnya, tapi tim kontra itu gak pernah jelasin gimana akhirnya pertimbangan-pertimbangan dari sisi Teh itu yang udah dijelaskan di Mosi tadi, mereka nggak pernah jelasin itu. Tapi ya, mari kita tapi ya prasyarat hubungan yang bahagia itu adalah hubungan yang tidak dibangun dari rasa kesepian dan kesepian emosional dari semua pihak, yaitu Carmen dan Teh juga mereka Carmen dan Teh punya responsibility atas konsekuensi pilihan mereka. Misalnya, what if nanti mereka itu cuma pertahanin hubungan, misalnya karena tiba-tiba ada luka lama yang kembali terbuka, hingga akhirnya mereka berkelahi dan lain sebagainya. Mereka cuma mempertahankan hubungan mereka itu atas dasar ego, bukan karena atas dasar cinta. Misalnya karena mereka akan merasa malu lagi ketika mereka bercerai pada akhirnya, mereka akan merasa malu dengan orang-orang, tapi ya masalahnya apa? Teh itu kehilangan Sofian, cinta sejati dia, bahkan setelah 10 tahun pun dia belum pernah bisa melupakan. Artinya hubungan mereka itu baik, artinya hubungan Teh dan Sofian itu adalah hubungan yang green flag atau hubungan yang baik-baik aja dan harmonis. Di sisi lain, ada Carmen yang punya sejarah emosional yang sangat dalam dengan Teh, makanya kemungkinan Teh tertarik untuk menikah lagi dengan Carmen itu bukan karena cinta, tapi atas dasar rasa kesepian dan nostalgia karena mereka dulu pernah menjalin mempunyai hubungan. Jadi ya mereka jadi Teh itu merasa bahwa oh ya udahlah, kenapa aku nggak coba lagi dengan Carmen yang jelas-jelas kita dulu pernah punya hubungan. Tapi ya saya rasa itu hanya keputusan sesaat dari Teh karena dia di frame emosi ini dia masih mempertimbangkan segala hal. Jadi dari segi pertimbangan mana di sisi pro ataupun kontra itu mana yang akan lebih memungkinkan Teh seharusnya nikah dengan Carmen atau Teh seharusnya tidak menikah dengan Carmen. Tapi saya rasa itu akan lebih eksklusif di sisi kami. Artinya apa? Kalau hubungan itu dimulai karena seseorang sedang kesepian atau ingin mengisi kekosongan hati atau hidup hidup yang dikatakan oleh tim kontra tadi, maka akan ada resiko hubungan itu sebagai pelarian aja, bukan kebahagiaan yang benar-benar baru atau kebahagiaan yang disusun atas dasar rasa cinta satu sama lain. Yang saya pertanyakan, kenapa tim kontra itu nggak menjelaskan kenapa hubungan itu nggak cuma atas dasar cinta, tapi cuma untuk pendamping hidup aja, sedangkan hubungan itu hubungan yang stabil itu akan hubungan yang stabil dan positif itu akan muncul dari rasa cinta satu sama lain. Tapi ya, aktor-aktor yang terdampak di sini adalah anak-anaknya. Bisa aja ada dua kemungkinan anak-anaknya menerima Carmen ataupun tidak. Ketika anak-anaknya tidak menerima, misalnya itu karena apa? Karena mereka merasa bahwa oh tadi dikatakan oleh kontra kan, mereka bahwa anak-anaknya tuh udah kuliah dan lain sebagainya. Jadi mereka berpikiran bahwa bahwa Teh itu berhak untuk mendapatkan cintanya lagi. Tapi saya rasa di sini Teh yang memikirkan anak-anak mereka. Gimana pada akhirnya kamu nggak bisa tahu anak-anak mereka punya luka yang mendalam atas meninggalnya ibunya dahulu, atau bahkan pun ketika mereka menerima, ketika terjadi konflik antara Teh dan juga Carmen pada akhirnya, ya mereka juga akan mendapat luka baru lagi karena orang tua mereka misalnya berantem dan lain sebagainya. Ya, tapi dua, Aldi. Kita tahu bahwa Aldi dan Teh itu adalah sahabat. Ketika uh, kita tahu bahwa Aldi dan Carmen itu memiliki hubungan yang sedang tidak baik-baik aja, sedangkan di satu sisi Aldi adalah sahabat Teh. Ketika Teh menikah dengan misalnya mempertimbangkan untuk menikah dengan Carmen, dan ketika mereka menikah, misalnya Aldi itu akan merasa bahwa oh uh, bahwa bahwa si Carmen itu menganggap hubungan mereka ya udah benar-benar sepele, dan ya merasa bahwa Carmen itu tidak pernah mencintai Aldi dan lain sebagainya. Tapi ya aktor yang terdampak itu adalah Teh dan Carmen. Gimana pada akhirnya ketika mereka misalnya memutuskan untuk menikah, akan ada muncul tuntutan satu sama lain, misalnya kayak Carmen harus jadi Sopian dan lain sebagainya, atau misalnya uh, uh, karena Teh merasa bahwa oh Carmen itu sudah upgrade, masing-masing udah upgrade diri dan udah bisa menjadi lebih baik, tapi ketika kenyataan itu dipatahkan oleh realita bahwa akhirnya hubungan mereka tuh benar-benar nggak pernah bisa bersatu, pada akhirnya ya mereka akan menyalahkan satu sama lain dong. Akan ada Carmen yang merasa bahwa dirinya menginginkan dapat yang seperti Aldi, ataupun Teh yang menginginkan Carmen itu seperti Sopian pada akhirnya, karena
Teh merasa bahwa Sofian adalah benar cinta sejati Order mereka. 3, 2, Terima 4. kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara kedua dari Pro. Selanjutnya, respon memanggil pembicara kedua dari Op. Hehe. Kayak Kak, aku audible nggak ya? Dengar. Oke, harusnya nggak ada isu sensitif, tapi kalaupun ada, hanya untuk kepentingan debat dan tidak merepresentasikan pemikiran saya, Dewi ataupun Afifah secara pribadi. Kalau ada interupsi bisa unmute aja, karena kalau misalkan raise hand nggak ternotice oleh saya. Tapi kalau misalkan mau interupsi boleh di atas menit 3, dan tolong jangan spam juga. Makanya itu debat saya akan mulai pidatonya dalam 3, 2, 1. Saya udah ngelakuin tanggung jawabnya sebagai suami, ayah, bahkan sebagai ibu pengganti Sofian selama 10 tahun lamanya misalkan. Dan saya rasa saat anak-anaknya udah mulai mandiri, mereka udah mau kuliah, atau mereka udah di atas 17 tahun juga pada akhirnya, saya juga berhak ngambil keputusan yang emang untuk kebahagiaan dia. Karena selama 10 tahun dia nggak pernah benar-benar bahagia dalam hidupnya. Dan saya rasa saat dia memulai hubungan dengan Carmen, itu juga langkah yang paling realistis, karena mereka berdua udah saling mengenal, mereka berdua udah tahu seluk-beluk satu sama lain. Ya, maka itu ini bakal nguntungin semua pihak juga pada akhirnya. Tapi ya beberapa sanggahan independen terhadap proposisi dari debat ini. Satu, mereka bilang kalau dengan Carmen belum tentu bisa jadi ibu yang baik pada akhirnya. Jadi saya rasa ini adalah asumsi yang salah juga pada akhirnya, karena sesungguhnya kita udah jelasin dari awal kalau misalkan anak-anaknya Teh ini juga anak-anaknya udah mulai dewasa pada akhirnya, mereka udah mau kuliah, mereka bukan balita yang butuh kayak sosok ibu pengganti misalkan yang harus standby untuk tumbuh kembang mereka dan lain. Sebenarnya mereka juga nggak butuh sosok ibu pengganti Sofian yang seperfect itu juga pada akhirnya. Tapi ya, karena mereka mau kuliah, mereka tahu kalau ayah mereka bakal kesepian dan lain-lain. Mereka juga butuh memastikan kalau misalkan ayah mereka ini bahagia. Karena saat ayah mereka bahagia, mereka juga bakal bisa tenang di perantauan, mereka bisa kuliah dengan baik juga pada akhirnya. Ternyata saat ayah mereka nggak kesepian lagi dan juga punya pendamping hidupnya, mereka juga akan senang. Jadi saya rasa fokusnya bukan di peran ibu yang baru juga pada akhirnya, tapi ya ini soal pendamping hidup yang baru bagi saya. Yang kedua, soal konflik masa lalu yang bakal terulang atau sifat yang baru muncul yang bakal jadi konflik baru. Jadi bagi hubungan Carmen dan juga Teh. Jadi saya rasa hubungan sama mereka itu terjadi saat mereka umur 20-an. Artinya emosi mereka belum stabil itu, dan juga mereka belum sedewasa itu untuk memulai hubungan secara jangka panjang dan lain. Saya rasa konflik masa muda itu terjadi karena ego mereka juga masih sama-sama tinggi. Tapi setelah kedua pihak itu melewati kehidupan masing-masing, mereka udah melewati pahitnya kehidupan. Saya rasa saat Teh itu udah ngelewatin masa duka istrinya, dan juga Carmen udah ngelewatin gimana rasanya bercerai dan lain. Jadi saya rasa mereka juga udah semakin dewasa, dan juga saat mereka 20-an mereka udah tahu sifat buruk satu sama lain. Mereka udah tahu keburukan mereka apa aja, kebaikan mereka apa aja, dan nggak ada lagi yang mereka tutupin juga pada akhirnya. Maka itu hubungan mereka juga bakal baik-baik aja. Tapi enggak, saya rasa kenapa harus Carmen saat ada banyak cewek lain yang bisa bikin Teh bahagia. Jadi saya rasa kebahagiaan itu bukan barang generik yang bisa ditentuin aja. Karena kan, kenapa sih harus pensil, kenapa nggak pulpen pada akhirnya. Tapi saya rasa, kalaupun emang Carmen yang dipilih sebagai untuk memulai hubungan romansa lain lagi, saya rasa itu terjadi karena Carmen lah orang yang dipilih oleh Teh juga pada akhirnya, dan Carmen lah satu-satunya orang yang dipilih Teh. Tapi ya masuk ke argumen substansi saya. Satu, ini soal keputusan yang matang dari si Teh ini sendiri. Jadi saya rasa Teh itu juga ngambil keputusan untuk menjalin romansa ini itu bukan secara impulsif. Karena dalam waktu 10 tahun dia bisa buktiin kalau misalkan dia benar-benar siap, dia benar-benar sembuh dari luka lamanya soal ditinggal istri dan lain. Analisnya seperti apa? Satu, saya rasa dalam 10 tahun dia juga akan berdamai dengan semua kehidupan dia. Artinya, saat Teh memutuskan untuk kembali ke Carmen, itu bukan karena rasa pelarian, rasa sedih dia aja, atau keputusan emosional sesaat aja. Tapi itu ada keputusan yang benar-benar valid dan juga benar-benar macam juga pada akhirnya. Karena luka dari kedua sisi itu udah sembuh, dan Teh udah berdamai dengan masa lalunya. Setelah ini juga nggak akan bawa trauma yang mendalam yang bisa merusak hubungan baru ini dari kedua sisi juga pada akhirnya. Setelah kedamaian ini yang membuat Teh itu dalam posisi yang benar-benar siap itu buat ngelakuin Carmen dengan baik tanpa terbayang-bayang Sofia lagi. Oleh karena itu keputusan ini karena keputusan ini itu benar-benar sevalid itu, dan juga nggak seimpulsif juga pada akhirnya, maka itu nggak ada alasan buat Teh nggak bahagia dalam kehidupan baru dia. Kedua, ini soal pemenuhan kebahagiaan Teh sendiri. Saat Teh itu berhak atas pendamping hidup di masa tuanya. Karena saya rasa saat anak-anaknya itu udah meninggalkan Teh, saya rasa saat anak-anak punya kehidupan sendiri,
Soalnya karena adalah sosok yang paling dekat buat ngisi kekosongan itu. Karena selama 10 tahun kematian Sofia, Teh itu menghentikan semua kehidupan romansa dia fokus 100% untuk ngasuh anak-anaknya, berperan sebagai ayah sekaligus ibu juga pada akhirnya. Saat kedua anak itu berangkat kuliah, dinamika rumahnya juga bakal benar-benar sekosong itu. Kan ada lagi yang diurusin juga pada akhirnya. Saat kondisi rumah sekosong itu dan juga ditambah ya dengan kondisi Teh yang sesendiri itu, saat masa tua, saat dia udah memasuki masa tua, dia juga bakal sangat amat kesepian dan dia juga gak akan bahagia saat masa tuanya juga pada akhirnya. Saat mengenang Sofia sebagai cinta, ya dia juga bakal tetap mengenang Sofia. Rasa cinta dengan Sofia itu juga gak akan pernah tergantikan. Tapi ya dengan kondisi saat ini dia juga butuh pendamping baru, dia butuh sosok baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Karena Teh udah nyelesain semua tanggung jawabnya, dia berhak untuk mendapatkan kebahagiaan baru ini. Karena hubungan dia dengan baru itu adalah pemenuhan emosional dan kayak Teh itu berhak atas pemenuhan ini. Tapi ketiga, ini soal keputusan dari Teh ini sendiri yang nggak bakal ngerugiin siapapun. Ketakutan proposisi dalam debat ini adalah mereka takut kalau misalkan ada pihak-pihak yang bakal tersakiti. Sebenarnya adanya anak-anak dari Teh ini sendiri ataupun Aldi sebagai sahabat dia. Tapi ya kita lihat analisisnya seperti apa juri. Dari sisi anak-anaknya, anak Teh ini udah mau masuk kuliah, artinya usia mereka udah dewasa. Saat mereka tahu perjuangan ayah sebesar itu untuk mereka juga pada akhirnya, saat mereka harus meninggalkan ayah mereka juga bakal khawatir kalau misalkan ninggalin ayah mereka sendirian tanpa ada yang rawat, tanpa ada yang nemenin dan lain-lain. Soalnya jika cek bersama Carmen, justru anak-anaknya juga bakal tenang, Ya, juga bakal lega juga pada akhirnya. Enggak, terima kasih, karena tahu ayahnya juga udah ada yang nemenin, udah ada yang ngurus pada akhirnya, jadi mereka juga bisa fokus kuliah. Tapi dari sisi Aldi gimana? Kita lihat, Aldi sama Carmen itu udah resmi bercerai. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dinamika mereka, siapa dan juga siapa yang benar, siapa yang entah ada konflik apapun juga dan lain. Ya berarti secara hukum tolong jangan spam. Secara hukum mereka udah bercerai dan juga ini juga sah-sah aja. Dan juga secara emosional mereka berdua juga udah selesai. Karena Aldi saat mereka udah bercerai juga udah nggak punya hak untuk ngatur atau ngelarang Carmen buat menjalin hubungan dengan orang lain juga pada akhirnya. Iya, gimana posisi Aldi sebagai sahabat Teh? Saya sebagai sahabat dekat yang tahu persis gimana penderitaan Teh, gimana Teh itu berjuang 10 tahun dalam hidupnya untuk mendidik anak-anaknya 2 orang cowok, jangan kamu udah menit akhir. Aldi yang berpikir dewasa juga pasti bakal nerima kalau misalkan sahabatnya bakal baik-baik aja. Atau gimana Aldi bakal berpikir kalau misalkan ya ini adalah kebahagiaan untuk si Teh ini sendiri. Karena anak-anak yang merasa tenang dan juga Aldi juga nggak dirugikan secara moral ataupun hukum juga pada akhirnya, maka nggak akan ada pihak yang tersakiti di sini. Maka dari itu hubungan yang mereka akan hasilkan juga bakal sebagus itu juga pada akhirnya dan bakal menguntungin di berbagai sisi. Karena dengan karakter yang udah terbangun dan juga kedewasaan mereka saat ini, iya mereka udah tua juga pada akhirnya hubungan mereka juga bakal berjalan baik dan juga ini bakal baik juga pada akhirnya, maka juga bakal menjadi oposisi. Oke, terima kasih untuk pembicara kedua dari sisi oposisi. Mengingatkan kembali teman-teman kalau waktu POI cuma boleh di menit 1-6. Jadi harap untuk timer juga di masing-masing supaya nggak timer lebih dari waktu yang telah ditentukan. Untuk menutup seluruh kasus dari pro, memanggil pembicara ketiga dari sisi pro akhir. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, baik. Waktu berbicara saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Langsung masuk pada tahap rebuttal, juri. Ada 3 pertanyaan yang masih belum dijawab sama mereka. 1, mengapa Anda menganggap bahwa hak Teh untuk bahagia harus mengalahkan kesejahteraan seluruh stakeholder yang terdampak? Lalu kedua, jika tujuan akhirnya kebahagiaan Teh, mengapa kebahagiaan itu harus diwujudkan melalui Carmen, bukan dari orang lain? Hal itu pun sudah bisa kita dapatkan dari orang lain, bukan juri? 3, apakah Anda sedang membela hak Teh untuk memilih atau membuktikan bahwa pilihannya adalah pilihan terbaik? Karena kedua hal tersebut berbeda, juri. Lalu mereka juga bilang bahwa 10 tahun bukan waktu sebentar untuk Teh bisa memilih kembali pasangannya. Tapi juri, status quo-nya adalah Teh nggak pernah dapat kan di 10 tahun itu.
in front pun sudah dijelaskan teh itu masih mempertimbangkan, dan kontra nggak pernah ngejelasin kenapa pertimbangan teh nggak masalah dengan kelabilan yang dinilai dari status quo-nya sekarang. Juri sadari kedua belah pihak itu sama-sama sedang memiliki lukanya masing-masing. Apa luka bagi teh? Yang pertama adalah teh merasa dia kesepian. Lalu teh menganggap bahwa Sofian adalah cinta sejatinya. Dia menganggap di sini posisinya adalah teh merasa ini adalah sebatas kesepiannya untuk memulai kembali dengan hubungannya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan Charmaine? Charmaine itu saat akhir-akhir ini sedang berada di fase untuk ingin memulai kembali, akan tetapi hubungan dia dengan mantan suaminya yaitu Aldi masih tidak baik-baik saja, Juri. Artinya kenapa? Artinya dua luka tersebut masih belum selesai di antara mereka berdua. Lalu parameternya adalah bagaimana di kedua belah sisi. Saya akan masuk ke dalam tahap perbandingan juri. Oke. Disclaimer, aku mau link back dulu. Kita itu mau tetap bahagia, tetapi tunggu di waktu yang tepat, Juri, ketika ia sudah siap, sehingga nggak akan ada aktor rentan yang dirugikan oleh seperti yang dibicarakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 kami. Ingat, Juri, rasa cinta itu hadir ketika hubungan itu stabil, Juri. Yang membuat hubungan itu stabil adalah rasa cinta itu sendiri. Ketika oposisi bilang, kontra bilang bahwa ini akan terjadi, mereka bilang bahwa teh harus mencari pendamping karena ini untuk menemaninya di masa tua. Juri, yang kita perdebatkan sekarang adalah bagaimana apakah pertimbangan teh untuk pendamping sendiri itu harus memilih Charmaine atau tidak, Juri. Lalu apa yang terjadi ketika teh memiliki hubungan rumit dengan Charmaine? Yang pertama, dampak yang hadir adalah adanya tuntutan dari kedua belah pihak. Bagaimana itu, Juri? Yang pertama, ketika dia ingin menjalin hubungan kembali dengan Charmaine, artinya dia udah punya spesifikasi dan ekspektasi khusus untuk Carmen, karena Carmen udah tahu selak beluknya bukan. Tapi ketika dia mengkomparasikan hal tersebut dengan Sofian, alhasil itu akan membuat ketika ekspektasinya tidak sesuai realita, dia akan mengkomparasi pasangannya, sehingga itu akan menimbulkan masalah baru, bukan? Yang kedua, ketika Charmaine ingin untuk teh berlaku baik, tidak seperti Aldi dengan sisi buruk Aldi. Juri sadari adanya ekspektasi di antara dua belah pihak karena keduanya sudah memiliki masa lalu yang sudah mereka kenal. Artinya mereka sama sekali punya ekspektasi besar untuk dijalani untuk kedua belah pihak. Lalu apa yang terjadi? Juri sadari bahwa tim kontra selalu berpikir di masalah best skenario mereka. Mereka selalu berpikir dengan kebahagiaan dari teh itu sendiri tanpa memikirkan dari aktor-aktor rentan yang sudah kami jelaskan sedari tadi. Apa akhirnya, Juri? Yang pertama itu anak-anak tersendiri. Mereka bilang bahwa anak-anaknya itu sudah dewasa, sudah bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi Juri sadari ini bukan hal sesimpel itu, Juri. Anak-anak juga perlu adaptasi dengan posisinya ketika dia akan memiliki mama baru, bukan? Artinya ketika di posisi sibuk kuliah, mereka juga akan memikirkan bagaimana kebahagiaan dari ayahnya itu sendiri. Yang dimana ketika ayahnya sedang memiliki konflik misalnya dengan Charmaine, artinya itu akan merusak mental health dari ayahnya sendiri. Dan ketika anak tahu bahwa ayahnya sendiri masih memiliki kesehatan mental yang masih belum stabil untuk memulai hubungan kembali. Dan juga anak-anak masih tahu bukan untuk bahwa ayahnya sendiri masih merasa cinta sejatinya adalah ibunya sendiri, yaitu Sofian. Jadi pertimbangan dari anak-anak sendiri adalah bagaimana kebahagiaan dari Charmaine itu bisa membuat ayahnya kembali bisa hidup kembali. Itu, Juri. Lalu yang kedua, sahabat dari mereka berdua, yaitu Aldi. Sadari, Juri, di sini kenapa mosi ini hadir karena teh itu mempertimbangkan hubungan romantisnya ini dengan cara dia melihat apa saja faktor-faktor yang akan hadir ketika dia memulai ekspektasi ini, Juri. Yang pertama yaitu aktor yang terdampak di sini adalah Aldi, yaitu dia merasa dia akan mengkhianati sahabatnya sendiri, yang dimana itu tidak sesuai dengan norma yang ia pegang misalnya, yang sehingga
ini juga akan terjadi kehilangan dua belah pihak, yaitu pertama dia akan kehilangan Charman ketika dia memiliki masalah, yang kedua dia akan kehilangan Aldi ketika dia mengkhianati Charman misalnya, atau sebagai itu. Kami sudah menjelaskan bahwa dampak dan dari aktor kami terlibat, kami sudah menjelaskan bagaimana tim kami bisa menang di posisi kami. Kami sudah menjelaskan apakah probabilitas kemungkinan terjadi ketika worst case yang terjadi ketika mereka memiliki hubungan tersebut. Lalu yang dari tadi masih belum dijawab oleh lawan adalah kenapa harus Charman juri? Mereka sedari tadi cuma memikirkan tentang kebahagiaan dari teh itu sendiri. Mereka nggak pernah ngejelasin kenapa Nel harus menjelaskan mengenai bersama Carmen, tapi mereka nggak pernah ngejelasin hal itu juri. Lalu mereka bilang bahwa anak-anaknya akan ingin ayahnya bahagia, tapi juri di sini mereka hanya ingin berpikir di best case-nya sendiri. Mereka nggak pernah tahu ketika ayahnya mengalami kehidupan yang sulit untuk bersama dengan Charman misalnya, ketika mereka memiliki masalah dengan Charman, itu akan kembali lagi membuat gengsi itu sendiri juri, gengsi kepada ayahnya bahwa dia harus terlihat bahagia di depan anak-anaknya. Lalu yang kedua, lalu juri, kenapa hubungan Teh dan Charman beresiko membuka luka lama? Hubungan mereka dulu bukan hubungan berasa. Artinya untuk mereka itu pernah berurusan. 720. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga dari sisi pro. Menutup substansi op, memanggil pembicara ketiga op. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, sebentar. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Mari kita perhatikan tentang speech yang disampaikan oleh pihak proposisi. Dan kita tuh harus notice bahwa banyak penggambaran baru yang muncul di P3 dari pihak pro. Jadi semua speech dari P3 mereka itu adalah lab matters. Dan semua premis proposisi itu nggak pernah datang dari analisis yang lengkap dan sejumping itu. Maka dari ini, debat ini dapat dianggap sebagai sangat berantakan. Dan saya rasa bahwa saat Aldi dan Carmen pun bermasalah, masalah yang dipunyai oleh Aldi itu cuma bersama dengan Carmen. Dan sebagai sahabat sejati Teh, Aldi itu juga bakal tetap respect sama semua keputusan yang diambil oleh Teh. Mengingat gimana Teh itu udah menderita selama 10 tahun. Misalnya. Lalu, kita juga udah berhasil untuk buktiin gimana semua pihak bakal oke aja. Dan dari situ ada beberapa framing kenapa dan beberapa framing yang dapat saya katakan, yaitu pertama, kami paham bahwa mungkin pemikirannya bahwa Teh itu mungkin berpikir bahwa itu akan menyakiti orang lain. Namun itu bukanlah alasan utama kenapa Teh seharusnya tidak memulai kembali hubungannya dengan Carmen. Dan seharusnya pihak proposisi dapat menjelaskan mengapa hal itu akan menjadi beban utama padahal sudah kita ketahui bahwa semua aktor tersebut sudah terhitung dewasa dan sudah seharusnya mengerti mengapa Teh berakhir untuk memilih memulai hubungan romantis kembali dengan Carmen. Dan hal ini juga yang seharusnya dipertimbangkan oleh tim pro. Dan juga harus kita pahami bahwa Teh yang sudah menjadi duda selama 10 tahun lamanya harus membersihkan anak-anaknya sendirian. Dan ini adalah saat yang tepat untuk Teh merasakan kembali kebahagiaannya. Maka dari itu ada titik kelas yang dapat saya gambarkan, yaitu pertama, Teh itu berhak untuk bahagia dengan siapapun yang dipilihnya. Kedua, semua aktor yang terdapat di dalam debat ini juga cukup dewasa untuk memahami pilihan yang Teh buat. Tidak, terima kasih. Maka dari itu, beberapa sanggahan yang bisa saya sampaikan. Pertama, dari sini kita dapat mengetahui bahwa Teh itu berhak untuk berbahagia karena seperti yang sudah dikatakan bahwa Teh ini sudah menjadi duda selama 10 tahun. Dan jelas dia sangat kesepian karena ia harus membesarkan anak-anaknya sendirian dan sekarang anak-anaknya sudah besar. Dan ini bagi waktu yang tepat karena di
di saat yang sama ia bertemu kembali dengan mantan pacarnya dan kembali merasakan kebahagiaannya. Lalu kedua, mengapa Aldi harus merasa tersakiti? Padahal Ya, di Ai. sini tidak terima kasih. Padahal di sini dapat kita ketahui bahwa Aldi adalah salah satu sahabat dari Teh dan dia sudah melihat sahabatnya selama 10 tahun menjadi duda kesepian. Dan sebelum Aldi berpisah dengan Carmen pun, mereka sudah memiliki hubungan yang terbilang kurang baik. Maka dari itu, kita mengetahui bahwa perpisahan atau perceraian dari Aldi dan Carmen ini memang sudah menjadi pilihan yang dipilih dengan yakin bahwa dari mereka. Maka dari itu, Aldi seharusnya tidak bisa mempermasalahkan mengapa Teh ini memilih untuk kembali dengan Carmen. Lalu ketiga, hubungan ini tuh dibangun karena rasa cinta yang kembali muncul. Jika tim pernah mengatakan bahwa ya si Teh ini bisa milih si Carmen untuk memilih Carmen dan akan membandingkannya dengan Sofia. Tapi kita harus mengetahui bahwa jika Ya, Teh Ai. memilih kembali, tidak terima kasih, jika Teh kembali memilih hubungan kembali dengan Carmen, berarti dia yakin bahwa ia merasakan cinta yang kembali sudah lama tidak ia rasakan selama 10 tahun. Dan hal ini jelas bahwa hubungan mereka sah-sah saja untuk dimulai. Dan begitu pula dengan jika Carmen menyetujui untuk menjalin hubungan kembali, maka hubungan ini memang sudah didasari oleh kasih cinta yang kembali tumbuh di antara mereka. Lalu argumen saya selanjutnya adalah anak-anak tes seharusnya sudah mengerti bahwa tes seharusnya sudah bisa untuk memulai hubungannya kembali. Bayangkan, Teh itu sudah 10 tahun menjadi duda, kesepian, dan harus membesarkan anak-anaknya. Dan sekarang kita mengetahui bahwa anak-anak Teh ini sudah akan masuk kuliah. Berarti anak-anak dari Teh ini Ya, sudah Ai. tidak terima kasih, sudah bisa disebut sebagai dewasa baik secara fisik maupun mental. Dan ini berarti mereka seharusnya sudah memikirkan bahwa Teh ini udah kesepian selama 10 tahun karena kepergian dari Sopian. Dan kita harus dan kita harus membesarkan mereka sendirian. Dan juga sudah waktunya untuk Teh kembali memiliki seseorang pendamping untuk menghabiskan sisa waktunya di saat nantinya anak-anaknya akan memulai hubungan percintaannya mereka sendiri, lalu memutuskan untuk menikah, keluar dari rumah Teh, dan akan meninggalkan Teh ini sendirian. Tentu anak-anaknya harus berpikir bahwa Teh Ya, ini Ai. tidak terima kasih, sudah waktunya untuk memulai hubungan kembali. Karena jika hubungan ini tidak kembali untuk dimulai, maka kapan waktu yang tepat untuk Teh ini dapat memulai hubungan romantisnya kembali? Dan terakhir, jika tim prom mempertanyakan kenapa harus Carmen, maka kita maka harus kita beri maka dapat dijelaskan bahwa Teh dan Carmen itu sudah pernah memiliki hubungan yang sangat dalam. Dan jika selama 10 tahun itu Teh tidak menemukan orang lain yang tepat, maka mungkin ia merasakan perasaan yang mendalam kembali kepada Carmen yang pernah ia rasakan pada usianya 20-an. Dan kembali seperti tim saya rekan tim saya sudah katakan bahwa mereka itu muncul kembali dalam bentuk yang sudah lebih baik. Mereka sudah introspeksi akan diri mereka sendiri dan mereka sudah lebih dewasa untuk memahami satu sama lain. Maka dari itu, pilihan mengapa harus Carmen itu adalah keputusan yang bebas dipilih oleh Teh sebagai pilihan dari hidupnya. Maka dari itu bangga menjadi oposisi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga dari oposisi. Menutup seluruh kasus op, memanggil pembicara penyimpul dari op. Oke, aku udah audible kan ya? Ya, terdengar. Oke, aku rasa trigger warningnya udah cukup. Saya akan mulai pidatonya dengan 3, 2, 1. Jadi saya akan bantu juri untuk menimbang debat ini ya secara framing dan juga gimana secara clash. Karena debat ini itu sangat amat berantakan.
Tapi ya, saya rasa ya proposisi sejak awal itu juga numpuk beban yang sebanyak itu ke tim kita, tapi mereka sendiri juga nggak pernah buktiin beban di sisi mereka. Proposisi terus maksain dua hal. Mereka klaim kalau misalkan teh itu pasti belum sembuh karena walaupun udah 10 tahun menduda juga pada akhirnya karena Sofia ini adalah cinta sejati teh juga pada akhirnya. Tapi mereka nggak pernah datang dengan analisis kenapa teh itu juga belum sembuh. Mereka cuma ngatain, iya, mereka cuma bilang kalau misalkan Sofia itu juga itu cinta sejati teh juga pada akhirnya maka dari itu teh juga nggak akan pernah sembuh. Tapi kita udah jelasin kenapa dalam 10 tahun ini teh itu juga udah pasti sembuh sama luka-lukanya dan dia udah siap untuk memulai hubungan baru juga pada akhirnya. Kita udah jelasin kalau misalkan teh itu udah ngelakuin semua kewajiban tanpa ada Sofia, misalkan dia udah ngebesarin kedua anaknya, dia udah ngelakuin semua kewajiban rumah tangga. Iya, itu sendirian juga pada akhirnya dan juga dia udah ngurusin dua anak entah dari sekolahnya, entah dari gimana mereka berdua bertumbuh kembang, dia udah ngasih semua yang dia miliki kepada anaknya juga pada akhirnya. Maka dari itu dengan segala dinamika kehidupan dia dalam waktu 10 tahun, teh itu juga udah pasti sembuh. Tapi kedua, mereka bilang kalau misalkan oh iya, semua orang itu bakal sakitnya kalau misalkan teh milik Carmen, iya daripada wanita lain. Tapi ya mereka juga nggak pernah mikirin soal kalau misalkan emang Carmen yang dipilih oleh teh, maka dia itu teh adalah Carmen adalah orang satu-satunya yang teh mau. Mereka nggak pernah benar-benar memikirin kebahagiaan teh juga pada akhirnya. Kalau misalkan emang Carmen adalah orang yang membuat teh bahagia, mereka juga nggak akan pernah ngasih buat teh menjalin hubungan dengan Carmen juga pada akhirnya. Tapi ya gimana framing di kedua sisi. Saya rasa proposisi itu selalu nggak selalu bilang secara sepihak kalau misalkan teh itu juga bakal trauma juga pada akhirnya dan juga waktu 10 tahun itu juga belum cukup buat teh juga pada akhirnya. Tapi apa yang dibawain di kedua sisi soal ya pihak-pihak yang bakal tersakiti. Soal anak-anak, kita udah jelasin kalau misalkan anak-anak ini udah ada orang-orang yang udah mulai dewasa, mereka udah mau kuliah, artinya mereka juga ya mereka nggak butuh ibu baru, tapi yang mereka butuh adalah kepastian bahwa ayahnya itu akan bahagia di sisa hidupnya dan juga nggak akan kesepian di sisa hidupnya. Tapi apa yang tapi apa yang proposisi bawa? Mereka bilang kalaupun teh itu mau iya kalaupun teh itu mau membuka hubungan romansa, ya jangan Carmen orangnya. Saya rasa ini juga nggak akan adil bagi teh. Teh itu juga udah memilih kalau misalkan Carmen adalah orang satu-satunya. Saya rasa saat Carmen dan juga Aldi udah bercerai, artinya mereka udah nggak ada hubungan lagi dan Aldi juga nggak punya hak buat ngelarang mantan istrinya atau sahabatnya untuk menikah. Karena Aldi juga tahu gimana perjuangan teh selama 10 tahun itu dan juga soal kesepian dan juga perjuangan yang dialami oleh teh 10 tahun ini. Dan ini adalah alasan kenapa respon kita valid. Karena dari sisi proposisi, mereka juga nggak pernah ngegambarin gimana hubungan Aldi dan juga Teh itu bakal berjalan dan juga gimana dinamika persahabatan mereka berdua. Tapi ketiga, serasa soal kenapa Carmen dan kenapa nggak bisa cewek lain aja. Serasa mereka juga lupa kalau misalkan perasaan itu nggak bisa dipaksain juga pada akhirnya. Serasa saat Teh itu memilih buat ngejalin romansa barunya dengan Carmen, ya artinya orang yang pengen dia miliki, orang yang pengen dia pakai, dia capai buat sebagai pendamping hidupnya, ya memang Carmen. Serta nggak akan ada orang lain yang bisa menggantiin Carmen juga pada akhirnya kalau misalkan emang Carmen yang dipilih. Tapi ya gimana perbandingan kelas di kedua sisi. Dan ini proposisi, ya gimana perbandingan di kedua sisi. Serasa di sisi proposisi, karena saat teh itu dibiarkan untuk nggak menjalin hubungan baru dengan Carmen, teh bakal terkunci, bakal kesepian seumur hidupnya karena saat dia memilih orang baru itu juga udah terlalu telat karena dia udah di umur yang nggak muda lagi dan maka dia itu ini akan menjadi kesulitan bagi teh ini sendiri untuk menemukan orang baru. Tapi di sisi oposisi saat teh mengambil keputusan yang realistis, dia udah 10 tahun nuntasin tugasnya buat anak-anaknya dan juga dia udah tahu gimana Carmen dan juga dia udah pernah berhubungan dengan Carmen, dia udah tahu gimana dinamika kayak Carmen. Jadi mereka berdua juga bakal menghadapi kehidupan hubungan baru yang bakal sebaik itu juga pada akhirnya dan semua pihak juga bakal dilindungi di sisi kita, tapi itu bakal menjadi komposisi. Oke, terima kasih untuk pembicara penyimpul dari OP. Silakan untuk menutup seluruh kasus dari Pro, memanggil penyimpul dari Pro. Ya. Penyimpul Pro. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Oke, terima kasih. Oke.
3, 2, 1. Juri lawan itu dari tadi dari P1 sampai P3 mereka tuh muter-muter jelasin bahwa satu teh itu kesepian dalam 10 tahun dan udah waktunya mereka memulai hubungan kembali. Maka kapan waktu yang tepat? Tapi saya rasa kami udah jelasin dari P1 sampai P3 kami kalau misalnya kami ingin teh itu udah benar-benar pulih dari segala dari stucknya dia dari masa lalunya yaitu Sopian baru dia bisa memulai hubungan mereka kembali sehingga hubungan yang baru terjalin ini adalah hubungan yang sehat bukan atas dasar cuma rasa kesepian tapi atas dasar rasa cinta juga pada akhirnya dan tidak ada perbandingan antara istri yang baru maupun istri yang lama karena kita lihat aja si Carmen itu udah dijelasin dari P1 sampai P3 kami bahwa Carmen itu punya masa lalu yang buruk eh, dengan dengan teh dan ketika mereka memulai hubungan kembali maka akan ada kemungkinan hubungan mereka itu akan membuka masa lalu lagi yang udah dijelasin dari P1 sampai P3 kami dan jadi jangan dikredit. Tapi dua, kenapa itu harus Carmen? Mereka bilang, oh karena mereka udah pernah punya hubungan. Tapi saya rasa kami udah jelasin dari tadi bahwa hubungan yang mereka bentuk itu adalah hubungan yang terjalin bukan atas dasar rasa cinta, tapi keinginan sesaat mereka yang dipertimbangkan oleh teh pada akhirnya. Tapi tiga, mereka itu dari tadi half stance, P2 mereka itu bilang kalau hubungan mereka itu nggak perlu cinta tapi pendamping hidup, tapi kemudian P3 mereka hadir dengan meter baru bahwa oh eh, mereka itu bahwa Carmen dan Teh itu memiliki rasa cinta satu sama lain dan itu nggak pernah dijelasin gimana akhirnya mereka punya rasa cinta itu pada akhirnya. Tapi empat, Teh mereka bilang kalau Teh itu udah pasti sembuh selama 10 tahun. Kami nggak ngerti itu maksudnya gimana karena kami udah framing bahwa Teh itu eh, memiliki Teh itu merasa bahwa Sopian itu adalah cinta sejatinya. Maka yang kami pertanyakan, gimana caranya agar Carmen itu nggak dianggap sebagai pelarian oleh Teh pelarian Teh terhadap Sopian pada akhirnya dan mereka nggak pernah jelasin gimana akhirnya hubungan mereka akan stabil dari segala pertimbangan yang udah kami jelasin bahwa akan membuka masa lalu eh, yang lama kemudian eh, pertimbangan bahwa Teh yang masih belum bisa move on dari Sopian kemudian karena dia merasa kesepian dia akan mencari pasangan baru tapi dia merasa bahwa oh ya udah sama Carmen aja karena Carmen pernah punya hubungan sama sama dia sehingga itu adalah perasaan yang tidak bisa divalidasi karena itu adalah keinginan sesaat yang udah dibilang sama P1 sampai P3 kami dari tadi. Dan lima, saya rasa dari tadi mereka itu keluar dari emosi karena mereka nggak ngerti gimana emosi ini itu terjadi bahwa mereka nggak pernah mention di mana Teh itu mempertimbangkan dari segi aktor misalnya anak-anaknya dan Carmen dan juga Aldi pada akhirnya dan kenapa mereka menganggap bahwa kedewasaan itu menghilangkan dampak emosional padahal kami udah bilang kalau menjadi dewasa itu bukan berarti hubungan keluarga berhenti memiliki nilai emosional mereka hanya menjelaskan manfaat apabila hubungan ini berhasil, tapi mereka nggak pernah membandingkan mengapa manfaat tersebut lebih besar pada akhirnya daripada resiko emosional yang udah kami buktikan dari tadi, Juri. Kemudian, mereka itu juga dari tadi baru let meter yang baru dijawab pertanyaan yang kami tanyakan dari P1 sampai P3 itu nggak pernah dijawab dan baru hadir di reply speaker, jadi jangan pernah dikredit. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kedua tim telah menyelesaikan perdebatan di ronde 1. Untuk Niki Bimantara, kita bisa untuk delip dan ya discuss di ruang delip 8. Oke, Kak. Teman-teman jangan keluar dari breakout room ya. Kalau mau istirahat boleh, tapi jangan keluar dari breakout room supaya nggak kesulitan kita nyari-nyari lagi.